Halo Mal, Mal, beneran nggak? Oh, Kita mau belajar materi apa sekarang Mal? eh, vektor Materi apa? skalar. Vektor sama skalar, berarti materi sebelumnya dong? Eh, Oke, kalau gitu bentar ya. Saya siapin dulu. Bentar Mal, siapin dulu. Oke, udah muncul Mal? Udah. Udah. Oke, kita akan coba. Kok belum mau? Ntar dulu. Ya. Ntar, pulpennya nggak mau. Oke, oke. Nah, kita sekarang mau coba belajar tentang vektor. Mal, vektor itu apa Mal? Tahu nggak? Vektor adalah Besaran besarannya kayak gimana? yang mempunyai arah. Oke, besaran itu adalah sesuatu yang kita ukur. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, jadi setiap vektor kita bisa mengetahui berapa nilai vektornya dan dan kemana arahnya. Setiap vektor. Misal, saya punya vektor A. Vektor A biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Betul ya, Mal? Betul. Ya. Maka vektor A itu akan punya nilainya. Nilai vektor A itu simbolnya adalah mutlaknya. Dan arah vektor A. Simbolnya itu seperti ini. Jadi, yang ini mal, ini namanya nilai vektor. Atau besarnya vektor. Ya. Sedangkan yang ini adalah arah vektor. Nah, setiap vektor pasti kita bisa mencari nilai vektornya berapa, arah vektornya bagaimana. Kita ambil contoh mal. Misal, Akmal punya vektor A. Vektor A misalkan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus Akmal mau mencari berapa sih besar dari vektor A atau nilai vektor A. Gimana caranya Mal mencari nilai sebuah vektor? Gimana caranya? Hmm. Tahu, Enggak. mencari nilai sebuah vektor sederhana aja Mal. Akmal cukup akar dari kuadrat komponennya. Di depan I ada angka satu, satu kuadrat. Di depan J ada angka 2, 2 kuadrat. Di depan K ada angka 3, 3 kuadrat. Maka dapatnya adalah akar 14. Paham, Mal? Hmm. Itu cara kita mencari besar vektor atau nilai vektor. Kalau saya mau tanya lagi, arah vektor A bagaimana, Mal? Gimana cara nyari arah vektor A? Arah vektor A. Gimana? Hmm, gimana nyari arah vektor A? Kan tadi kan saya udah bilang, vektor, apapun itu vektornya, pasti Akmal bisa mencari nilainya sama arahnya. Cari nilai udah saya ajarin nih. Akar, kuadrat, Ya. komponen. Sekarang bagaimana cara nyari arah? Tahu nggak?
Tahu cara mencari arah vektor gimana caranya? Tahu nggak, Mal? Tahu, Mal? Ya. Tahu nggak gimana cara mencari arah vektor? Hmm, Gimana? nggak tahu. Ya, tahu. Oke. Mal, kalau dalam kalau misalkan Akmal disuruh cari arah, berarti kira-kira jawabannya akan seperti apa, Mal? Cari arah. Akan seperti apa? Akmal kalau disuruh nyari, carilah arah vektor ini. Dalam bayangan Akmal, jawabannya akan seperti apa? Kalau disuruh nyari arah. Ya. Kayak gimana? Hmm? Gimana, Mal? Akmal disuruh nyari arah. Kira-kira kalau Akmal disuruh nyari arah, Akmal akan jawabnya itu seperti apa? Kira-kira Eh, gimana? Gimana, Mal? hmm, nggak tahu. Kira-kira gimana? Coba, coba dalam bayangan Akmal deh. Ini vektor arahnya gimana? Akmal jawabnya bakal kayak gimana? Kalau belum saya kasih tahu. Gimana? Oh, Gimana, Mal? nggak tahu. Kira-kira deh, kira-kira deh. Akmal, ini arahnya kemana nih? Jawabannya apa deh? Kalau disuruh tanya gitu. Ini arahnya kemana? Hmm, Akmal jawabnya apa? Jawabannya apa? hmm, seperti gimana? Jangan, saya nanya aja, jangan lihat ini. Saya Akmal ditanya orang. Ini arahnya kemana? Akmal jawabnya apa? Arahnya ke Sebutin. kalau sumbu Kemana? X ke kanan gitu. Nah, iya gitu kan. Pasti kan Ya, kebanyakan kalau disuruh nyari arah, bayangannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Atau ya. serong ke kanan, sekian derajat berapa dari kanan gitu kan ya. Itu benar, itu arah mal. Itu namanya kita menunjukkan arahnya secara langsung menggunakan kata-kata. Kanan kiri itu kata-kata. Boleh nggak itu kita jawab sebagai arah vektor? Boleh. Tapi penggunaan arah vektor secara langsung menggunakan kata-kata itu hanya mudah dilakukan kalau Akmal menghadapi kasus vektor yang satu dimensi atau dua dimensi. Kalau Nah, sekarang kita udah belajar IJK, ada tiga dimensi nih. Kalau Akmal tetap mau pakai kata-kata untuk menunjukkan arahnya, Akmal akan terasa jadi lebih sulit. Maka dari itu saya akan ajarkan gimana caranya nentuin arah vektor. Itu untuk dimensi berapapun itu mudah. Gampang aja. Bentar, kita tinggal balik aja. Oke, bentar ya. Bentar. Oke, kan tadi kita tahu mal, kalau vektor A itu adalah nilai vektor A dan arah vektor A, gitu ya. Oke, ya. kalau saya balik mal, berarti arah vektor A itu adalah apa? Vektor A dibagi nilai vektor A. Betul nggak mal? Betul? Ya, betul. Oke. Nah, itu caranya mal. Ini cara matematik untuk mencari arah vektor mau satu dimensi ataupun dua dimensi ataupun tiga dimensi. Oke. Nah, Oke. tinggal kita masukin vektor A-nya kan 1i plus 2j
plus 3K dibagi dengan nilainya adalah akar 14. Udah, ini arahnya. Kok nggak ada kanan kiri atas bawahnya? Ya nggak ada, Mal. Karena ini penentuan arah menggunakan matematika. Oke? Paham? Paham ya? Oke. Jadi sekarang Akmal udah tahu bagaimana cara menentukan besar vektor dan cara menentukan arah vektor. Arah vektor. Oke. Lanjut sekarang, Mal. Kita masuk ke yang namanya ini. Operasi matematika dasar untuk vektor. Jadi, vektor itu sama halnya dengan angka, skalar. Vektor itu dapat dilakukan operasi dasar matematika. Vektor itu dapat diapain aja sih, Mal? Vektor itu dapat dilakukan yang namanya penambahan dan juga dapat dilakukan namanya pengurangan. Jadi vektor itu dapat ditambah, dapat dikurang. Sama halnya kayak angka. Terus dapat diapain lagi vektor? Vektor itu dapat dilakukan yang namanya operasi perkalian. Bisa nggak vektor dibagi? Bisa nggak, Mal, vektor dibagi? Bisa nggak? Bisa. Bisa atau nggak? Jawabannya bisa. Bisa. Tapi dibaginya dengan angka. Jadi kalau vektor dibagi angka itu bisa. Tapi kalau vektor dibagi vektor itu tidak ada operasinya. Jadi karena kita lagi belajar operasi vektor, maka kita tidak memasukkan pembagian. Nah, perkalian vektor itu ada dua jenis, Mal. Yang pertama namanya perkalian dot product. Tahu nama lainnya perkalian titik. Perkalian titik. Yang kedua namanya adalah cross product. Tahu nama lainnya adalah perkalian silang. Oke, ini yang disebut sebagai operasi dasar matematika pada vektor. Nah, kita harus kuasai nih, karena ini adalah operasi dasar vektor. Kita mulai dengan yang namanya penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Oke. Penambahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah cara matematis. Ini dipakai apabila diketahui vektornya dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka. Misalkan contoh gini. Akmal punya vektor A. 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus Akmal punya vektor B. Misalkan 4i ditambah 5j ditambah 6k. Terus Akmal mau melakukan penjumlahan vektor. Maka dapatlah vektor A ditambah dengan vektor B. Mal, bagaimana cara kita menjumlahkan vektor mal? Bagaimana cara menjumlahkan vektor? Gimana, Mal? Gimana? Gimana? Cara menjumlahkan vektor tinggal jumlahin aja Tambah. yang sejenis tapi. Ya, Jadi variabel yang sama. I sama I, J sama J, K sama K. Maka dapatlah 5I ditambah 7J ditambah 9K. Begitu juga perkalian, Mal. Oke? Perkalian juga sama, hanya pengurangan hanya bisa mengurangi vektor yang sejenis. Gampang ya? Ini namanya cara matematis. Nah, cara yang kedua disebutnya adalah cara grafis.
Oke, ini yang kayak gimana nih? Apabila yang dikasih tahu vektornya itu cuma gambarnya. Misal, vektor A. Nggak ada angkanya, Mal. Cuma ada gambar vektornya seperti ini. Terus vektor B. Nggak ada angkanya juga. Cuma dikasih gambar seperti ini. Jadi nggak ada angkanya, cuma ada gambarnya doang. Terus yang ingin ditanyakan, bagaimana vektor A dijumlahkan dengan vektor B? Gimana, Mal? Caranya, Mal? Gimana caranya, yo? Penjumlahan vektor tapi adanya gambarnya doang. Nggak ada Hmm. angkanya. Gimana caranya? Tahu? Caranya, Pakai penjumlahannya tim. ada dua Oh. metode. Metode pertama namanya adalah metode jajar genjang. Yang kayak gimana tuh? Vektor A kita duplikat. Vektor B juga kita duplikat. Nah, vektor A sama vektor B disatuin di buntut. Bayang? Hmm. Kemudian kita bikin proyeksi. Proyeksinya B, kita taruh di titik A, kepalanya A. Proyeksinya A, taruh di titik kepalanya B. Maka Hmm. kita akan punya Ya. ini vektor A, ini vektor B. Hasilnya adalah dari ujung ke ujung. Itu. Tarik garis. Nah, ini adalah vektor A ditambah vektor B. Paham, Mal? Paham. Oke. Nah, kalau pakai metode ini, sudutnya disebutnya sudut apit. Sudutnya tetanya ini. Sudut apit. Sudut yang mengapit antara dua buah vektor. Nah, bisa nggak kita secara manual hitung panjang vektor A tambah B? Bisa. Yaitu kita bisa gunakan yang namanya aturan kosinus. Panjang vektor A ditambah B, kalau dimutlakin secara aturan kosinus akan sama kayak panjang dari vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A, panjang vektor B dikali cos theta. Theta itu adalah sudut apit, sudut antara dua buah vektor, kepala dan kepala. Hmm. Berarti kalau gitu, panjang dari vektor A ditambah B itu adalah akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A, panjang vektor B, cos theta. Paham, Mal? Paham. Ini metode pertama namanya metode jajar genjang. Metode kedua namanya adalah metode poligon. Yang kayak gimana tuh, Mal? Sama konsepnya. Vektor A kita duplikat dulu, kita copy. Vektor B juga kita copy. Terus disambungnya di mana? Di kepalanya. Kayak gini. Terus Hmm. hasilnya mana? Dari awal sampai akhir. Tarik garis. Paham, Mal? Ini vektor A Paham. ditambah vektor B. Kalau metode poligon, sudut yang terbentuk itu bukan sudut apit, Mal. Tapi sudut ini. Antara kepala dengan buntut. Kalau tadi kan antara buntut dengan buntut ya, sudut apit ya. Kalau sekarang antara kepala dengan Iya. buntut. Bisa nggak secara matematik kita hitung panjang AB? Bisa. Kita pakai yang namanya aturan kosinus. Sama. Panjang dari vektor A ditambah B, kalau dikuadratin akan sama kayak panjang vektor A kuadrat ditambah
panjang vektor B kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor A, panjang vektor B, cos theta. Berarti, kalau disuruh mencari panjang vektor A tambah panjang vektor B, tidak lain adalah akar dari panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurang 2 kali panjang A, panjang B, cos theta. Oke. Nah, poligon itu artinya apa sih? Poligon itu artinya segi banyak kan? Poligon. Nah, kasus khusus, Mal. Kasus khusus. Yang namanya kasus khusus berarti hanya berlaku untuk tertentu aja. Ini syaratnya apa sih? Syaratnya adalah apabila resultan vektornya, gabungan vektornya membentuk segitiga. Oke? Seperti ini deh segitiganya. Nah, kalau kita punya segitiga seperti ini, Mal, anggaplah ini sudutnya adalah beta, ini sudutnya adalah gamma. Tadi ini apa? Ini A, ini B, betul ya? Nah, kalau kita punya bentuk segitiga ini, kita bisa terapkan yang namanya aturan sinus. Ya kayak gimana tuh? Gampang. Panjang dari vektor A dibagi dengan sin alfa. Dibagi dengan sudut yang berhadapan dengan panjang vektor A harus sama dengan panjang dari vektor B dibagi sin beta ditambah sama dengan panjang dari vektor A ditambah B dibagi sin gamma. Jadi aturan sinus hanya berlaku untuk bentuknya segitiga. Kalau bentuknya nggak segitiga nggak bisa kita terapkan. Oke, itu penjumlahan dan pengurangan vektor. Paham, Mal? Ngerti? Ngerti. Kalau sudah ngerti, kita masuk ke materi selanjutnya, Mal. Yaitu namanya perkalian vektor. Perkalian vektor. Tadi kan saya udah kasih tahu ya, perkalian vektor itu ada dua jenis, dot sama cross. Yang pertama itu adalah perkalian titik atau nama lainnya dot product. Berarti, Mal, dot dan cross itu perkaliannya ada bedanya kan ya, karena dia bedanya jadi dua jenis kan. Jadi ada bedanya dong. Bedanya apa? Bedanya sederhana aja. Dot product hasilnya harus dalam bentuk skalar. Berarti dot product itu hasilnya harus angka. Kalau Akmal melakukan dot product hasilnya masih ada IJK, berarti itu salah. Dot product itu harus angka. Nah, yang kedua, operator matematika untuk dot product operatornya adalah cosinus theta. Oke. Theta itu apa? Sudut apit. Oke. Antara vektor 1 dan vektor 2. Kita lihat cara makainya ya. Contoh. Misalkan, saya punya vektor A. 1i plus 2j plus 3k. Terus saya punya vektor B. Misalnya vektor B itu adalah 4i plus 5j plus 6k. Kemudian, vektor A sama vektor B mau kita lakukan operasi dot product. Vektor A dot vektor B.
Oke. Nah, gimana caranya? Anggap aja dapatnya C ya. Kenapa bukan vektor C? Karena dot product itu hasilnya skalar. Artinya tidak mungkin hasilnya vektor. Nah, gimana caranya nih Mal? Melakukan dot product. Gampang. Oke. Kita pakai cara SD aja. Kita tuliskan vektor A-nya. 1i plus 2j plus 3k. Dot product. Kita tuliskan vektor B-nya. 4i plus 5j plus 6k. Sesuai dengan aturan perkalian, berarti kita mengalihkan semua komponen A ke semua komponen B. Kita kalikan. Hmm. Ini juga sama. Kalikan, kalikan, kalikan. Ini juga sama. Kalikan, kalikan. Sama kan kayak di SD kan? Bedanya apa? Kalau dulu di SD itu perkaliannya adalah perkalian angka dengan angka. Perkalian skalar. Kalau Hmm. sekarang kita namanya perkalian vektor. Yang mengalami perkalian vektor, mau itu dot ataupun cross, itu hanya arah mal. Artinya angka sama sekali tidak mengalami perkalian vektor. Contoh, i dot 4i itu sama dengan 4 dalam kurung i dot i. Paham nggak bang? Paham. I dot 5j sama aja 5 dalam kurung i dot j. I dot 6k Hmm. sama aja 6 i dot k. Oh. 2j dot 4i 8 j dot i 10 j dot j 12 j dot k. 3k dot 4i 12 k dot i 15 k dot c 18 k dot k. Paham Mal? Paham. Nah, tugasnya Akmal sekarang adalah ini. I dot i itu apa sih Mal? Akmal tahu nggak? I itu menyatakan apa? Arah sumbu X, betul? Berarti I dot I itu dalam bayangan Amal, Akmal punya garis yang arahnya ke sumbu X. Ya. Ini I. Dot I berarti apa? Ada garis lain yang arahnya juga ke sumbu X. Mal coba lihat. Berapa sudut yang terbentuk antara I yang merah dengan I yang warna ungu? Berapa? Mal? Hmm. Sudut sudut yang terbentuk antara garis merah dan garis ungu. Berapa? Berapa? Iya, itu lihat Dua. tadi gambar, Mal. Tuh, berapa sudut yang terbentuk antara I yang merah dengan I yang warna ungu? Hmm. Berapa? Berapa, Mal? Dua. Sudut yang terbentuk, Mal. Sudutnya berapa? Coba lihat. Coba lihat tuh, garis yang merah Nol. dengan garis yang warna ungu. Berapa, Mal? 0 derajat. 0 derajat. Oke, sekarang lihat. Operatornya apa sih kalau kalau dot product cos kan? Berarti cos 0 derajat berapa, Mal? Berapa cos 0? Cos 0. Hmm. Berapa? Berapa? Cos 0? Berapa, Mal? Cos 0? Mal? Halo, Mal? 1. Satu. Halo. Satu. Berarti I dot I hasilnya satu. Berarti kalau di dot product yang sama hasilnya satu.
J dot J juga satu. K dot K juga satu. Sekarang gimana kalau I dot J? I dot J berarti bayangannya Akmal gimana? Ada garis arah sumbu I, sumbu X, dan ada garis arah sumbu Y, sumbu J. Berapa sudut antara I sama J-nya, Mal? 90 derajat. Betul. Tuh. Karena ini operatornya cos. Berapa cos 90 derajat, Mal? Berapa cos 90 derajat? 90 derajat itu nol. Nol. Berarti yang beda nol, Mal. Ini nol. Ini nol. Ini Hmm. nol. Ini nol. Ini nol. Maka jadi berapa? 4 ke 1, 4. Ditambah. Bukan 1, 10. Hmm. Tambah. 18. Tambah Ya. 18. Kita dapatnya adalah berapa itu? 2832 ya. Hmm. Betul. Gitu, gitu. Nah, ini adalah C. Nah, lihat sesuai kan dengan prediksi kita. Kalau vektor C itu bukan vektor tapi angka. Kalau dot product. Nah, ada nggak sih cara cepat buat cara lain buat ngitung C selain pakai perkalian biasa? Ada. Itu namanya secara matematik. Oke. Karena C itu Oke. merupakan hasil perkalian dot A dot B, maka C akan sama kayak nilai dari vektor A dikali nilai vektor B dikali cos theta. Paham? Ini alternatif lain untuk Paham. mencari C dengan menggunakan besarnya A, besarnya B, dan theta ada sudut apit. Itu yang pertama, Mal, namanya dot product. Nah, yang kedua namanya adalah cross product. Oke, apa bedanya cross product dan dot product? Yang beda yang pertama, hasilnya. Hasilnya Hmm. selalu vektor. Hasilnya selalu vektor. Artinya, kalau kita melakukan dot product antara vektor A dengan vektor B, maka hasilnya pasti vektor C. Oke? Yang kedua, Hmm. operator matematika untuk cross product, operatornya adalah sin theta. Sama kayak tadi. Theta itu apa? Sudut apit. Sudut antara dua buah vektor. Oke? Nah, kita ambil Hmm. contoh yang tadi deh. Sama deh. Contoh soal yang ini. Contohnya. Oke. Hmm. Nah, saya punya vektor A dan vektor B seperti ini. Sekarang mau saya operasikan. Saya mau melakukan operasi perkalian cross. A cross B sama dengan aku punya vektor D gitu ya. Nah, gimana caranya perkalian Hmm. cross? Sama aja, Mal. Kita tuliskan A-nya. 1I plus 2J plus 3K. Oke. Kita tulis cross product, tuliskan B-nya. 4I plus 5J plus 6K. Oke. Lakukan perkalian biasa. Oke. I cross 4I sama aja 4 dalam kurung I cross I. I cross 5, 5 I cross J. Oke. I cross 6, Oke. 6. I cross K, 8 J cross I, 10 J cross J tambah 12 J cross K.
Min 3 plus plus 3 kali 4 plus 12 dalam kurung K cross I 15 K cross J 18 K cross K. Paham, Mal? Paham. Tugasnya Mal tadi sama. Mencari tahu I cross I itu apa sih, Mal? Saya kan Akmal tahu ya. I cross I itu dalam bayangan Amal. Akmal punya satu buah garis arahnya ke kanan. Dan ada satu buah garis lagi yang arahnya ke kanan juga. Misalkan. Oke? I cross I. Kalau ada I. Nah, coba lihat, Mal. Berapa sudutnya? 0 derajat kan? Karena operatornya sin, berarti sin 0 derajat itu hasilnya 0. Maka kita tahu apa? Yang sama untuk perkalian cross hasilnya malah 0. Oke, paham, Mal? Paham. Oke. Sekarang tugasnya Akmal adalah I cross J itu apa sih? I cross J dalam bayangan Akmal adalah Akmal punya garis ke arah kanan dan garis ke arah atas. Betul? Sudut yang terbentuk Hah? adalah 90 derajat. Betul. Operatornya tadi apa? Sin atau cos? Sin. Sin. Berapa mal sin 90 derajat, mal? Berapa sin 90? Sin 90. Heeh. Hmm, Satu. 1. Berarti I cross J berapa, mal? Kelas C berarti 1. Berapa? Satu. Satu itu vektor bukan, mal? Hmm. Satu itu vektor atau bukan? Eh, Iya atau bukan? Bukan, Satu. bukan. Bukan, kan Akmal tahu. Yang namanya vektor itu harus ada nilai sama harus ada arah. Satu mah cuma ada nilai doang kan? Nggak ada arahnya kan? Artinya I cross J itu bukan satu, mal. Tahu dari mana? Karena cross product itu hasilnya harus vektor. Ya nggak? Terus Ya. berapa dong kalau gitu? Nah, kita perlu bantuan yang namanya ini, mal. Aturan siklik. Pernah dengar, mal? Belum. Aturan siklik. Kayak gini. Akmal bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Oke? I Hmm, diputar ke J, J diputar ke K diputar ke I. Oke? Oke. Nah, cara mainnya gini, Mal. I cross J sama dengan Akmal mulai dari I Ah, putar ke J. Hasilnya adalah arah selanjutnya. Berarti I cross hmm, J itu hasilnya adalah K. ah, Ngerti? Ngerti, Mal? Berarti Kalau J cross kalau I K, terus K dengan I. I. Kalau I cross K. D. Eh, eh, Apa? I Ikut K apa? cross K. Berarti mulai dari I Sorry. diputar ke K. Dapatnya C. minus J. Oh, minus Kenapa C. minus? Karena arah putaran kita Arah yang warna hijau berlawanan. berlawanan dengan arah siklik kita yang warna merah. Ngerti? Ngerti. Kalau min J cross I. Hmm, Min J cross I berapa? C cross I.